Kejari tetapkan 3 tersangka korupsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon. Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon Senin 7 Juni 2021 menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon tahun anggaran 2019. 3 tersangka yakni inisial LI alias Lucia, NYT merupakan ASN Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Ambon dan RMS merupakan salah satu pengusaha. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 030-Tim1-Angka Romawi 10-MT-Angka Romawi 5-2021 tanggal 27 Mei 2021. Kasus yang melilit pejabat lingkungan DLHP tersebut yakni dugaan penyimpangan anggaran bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas dan operasional sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau LHP Kota Ambon tahun 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Fritz Dianale dalam keterangannya mengatakan tersangka Lucia merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dan bertindak selaku kuasa pengguna anggaran. NYT adalah pejabat pembuat komitmen dan RMS merupakan seorang pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di daerah ini. LI alias Lucia bersama NYT disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, sedangkan RMS disangkakan melanggar pasal 2 dan 3 serta pasal 55 Undang-Undang Tipikor. Dugaan korupsi diduga sebesar 1 miliar rupiah, lebih dari total anggaran sebesar 5 miliar rupiah tahun anggaran 2019 setelah diberi kepercayaan mengelola anggaran tersebut. Selama proses pemeriksaan, para tersangka juga sempat mengembalikan uang sebesar 81 juta rupiah. Diduga terjadi penyimpangan adanya kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar sekian. Ini tahun 2019. Dalam penyidikan nanti akan berkembang untuk tahun 2020. Dan nanti rilis berikut nanti akan kami sampaikan lagi ya. Tapi yang jelas kita sudah menetapkan 3 tersangka dan pasal-pasal yang dituduhkan kepada para tersangka tersebut yaitu melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Diketahui jaksa melakukan penyelidikan terhadap kasus ini setelah mendapat laporan dari masyarakat yang masuk ke kejaksaan. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh jaksa pada awal April 2021 dan menaikkan status perkara dugaan korupsi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Jaksa juga berkoordinasi dengan BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku terkait kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini selama pemeriksaan hingga menggelar perkara tersebut.